Fahim Saleh ditemukan secara tragis di kamar apartemennya sendiri di Manhattan, New York pada tanggal 14 Juli 2012 lalu. Dan pada saat pemeriksaan, Fahim Saleh ditemukan dengan tubuh yang sudah terpotong-potong dan beberapa bagian tubuhnya ditemukan di dalam kantong plastik. Tidak butuh waktu lama untuk polisi berhasil menangkap sang pelaku, yaitu mantan asistennya sendiri yang bernama Devon Hatfield, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan mantan bosnya. Fahim adalah pendiri dan CEO dari GOK. Ada yang merupakan perusahaan pengendara sepeda motor. Dia juga merupakan seorang pengusaha muda yang tinggal di Amerika dan juga seorang programmer komputer dari Bangladesh. Perusahaan yang didirikan oleh Fahim sangat terkenal di Bangladesh dan juga Nepal, yang mana sebelumnya Fahim Saleh diketahui menciptakan perusahaan kecil sendiri pada masa dia masih remaja. Perusahaan pertamanya itu ia dirikan pada saat dia di sekolah menengah pertama. Ini juga merupakan pendiri dari Mitra Efek Capital, yaitu sebuah perusahaan modal ventura yang berbasis di Manhattan, New York. Fahim juga merupakan investor aktif di pasar negara berkembang, dan dia ini mencoba pertama kalinya berinvestasi di sebuah perusahaan di bidang sepeda motor, dan sekarang merupakan perusahaan yang cukup berkembang. Fahim diketahui belajar sendiri untuk programmer program yang ia geluti sekarang. Dan pada masa remaja, dia juga turut menciptakan berbagai proyek online seperti situs website platform sosial. Fahim Saleh lahir pada tanggal 20 Desember 1986. Dan dia lahir di Bangladesh, tetapi tumbuh besar di Arab Saudi. Saleh berkebangsaan Bangladesh dan juga Amerika. Fahim adalah 3 bersaudara dan dia memiliki 2 saudara perempuan, dan ketika mereka tumbuh remaja, kedua orang tuanya memutuskan untuk pindah ke New York. Dan keluarga mereka juga termasuk keluarga yang cukup harmonis ketika sudah pindah ke Amerika. Fahim Saleh masuk ke sebuah universitas bernama Universitas Tanspenley di Boston, dan dia berhasil meraih gelar sarjananya di bidang sistem informasi komputer. Fahim Saleh dikenal sebagai orang yang sangat berani, karena sebelum dia lulus pada tahun 2009, ia mulai berbisnis online, yaitu seperti menjual baju dan makanan, bersama teman satu angkatannya, dan mereka berjualan di Facebook selama bertahun-tahun. Namun, karena bisnisnya susah dikembangkan, lalu ia mencoba untuk membuat aplikasi untuk Yosa, untuk pencapaian pertama dari pemrograman yang ia tekuni. Dilakukan oleh Fahim Saleh adalah dia berhasil memperoleh beberapa dolar setiap bulannya. Namun, Fahim Saleh juga sempat khawatir karena ayahnya akan mengetahui pemrograman yang sedang dia buat. Karena dia tahu ayahnya sangat keras. Ayahnya takut kalau misalnya Saleh memegang bisnis itu, maka aktivitas belajarnya akan terganggu. Tapi Saleh tidak patah semangat. Dia tetap berusaha menjalankan pemrograman itu. Kemudian dia berhasil memperoleh gaji pertamanya sebesar $500 dari Google. Ayahnya tahu kalau anaknya ini memiliki bakat untuk mengembangkan usaha online. Maka ayah Fahim membantu Saleh untuk belajar lebih banyak tentang jual beli online. Fahim pun terus belajar dan berpetualang tentang pemrograman, dan akhirnya dia berhasil mendirikan perusahaan sepeda motor online yang bernama GOK. Pada tahun 2019 barulah dia diangkat sebagai CEO dari GOK. Beberapa aplikasi lainnya yang diciptakan oleh Fahim Saleh ternyata juga turut menghasilkan banyak uang. Diduga berpenghasilan bersihnya mencapai $150 juta. Belum lagi dengan organisasi yang masih berjalan di Bangladesh, yang diperkirakan mencapai $100 juta. Dan masih banyak lagi kekayaan yang diperoleh oleh Fahim Saleh dari bisnis-bisnis online lainnya. Bahkan apartemen tempat kejadian perkara itu, tempat penemuan jasadnya di Houghton Street, diduga dibeli oleh Fahim Saleh senilai $2,2 juta. Fahim Saleh juga banyak berinvestasi di banyak perusahaan seperti Columbia, yang investasinya itu bernilai dari $15 juta. Dan masih banyak lagi sumber penghasilan lainnya. Sedangkan untuk kehidupan pribadinya diketahui bahwa Fahim Saleh ini
miliki hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Rem Rashid. Hingga akhirnya ia ditemukan tewas secara mengenaskan di apartemen pribadinya dengan kondisi tubuh yang sudah terpotong-potong oleh mantan orang kepercayaannya sendiri, yaitu asisten pribadinya, yang pada saat itu masih berusia 21 tahun pada tanggal 14 Juli 2012. Kronologi kasus pembunuhan atau mutilasi Fahim Saleh ini pertama kali diketahui oleh saudara perempuannya yang datang mengunjungi apartemen pribadinya pada tanggal 14 bulan 7 2018. Saudara perempuannya ini khawatir dengan tujuan ingin mengecek kondisi dari Fahim Saleh, karena Fahim Saleh selama 1 hari terakhir tidak ada kabar dan lost kontak. Ketika saudara perempuannya masuk ke dalam apartemen, dia menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Tubuh saudara laki-lakinya ini sudah terpotong-potong dan saudaranya langsung sontak menelpon polisi untuk melakukan pemeriksaan, dan pada saat yang sama, para detektif dan kepolisian datang ke apartemen Fahim Saleh. Sang detektif langsung menyaksikan tubuhnya Saleh beserta gergaji listrik di dekat tubuh tersebut. Pada saat itu, kepala dan bagian tubuh lainnya tidak ditemukan di sana. Sedangkan kepala yang secara terpisah ditemukan di kantong sampah gedung apartemen. Polisi juga menemukan ada beberapa kantong plastik besar di bangunan yang diduga adalah upaya yang telah dilakukan oleh pelaku untuk membersihkan barang bukti. Setelah kejadian tersebut, mereka langsung melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk untuk melakukan pemeriksaan di CCTV gedung apartemen. Tapi sayangnya tampilan dari CCTV tidak disebar di media karena masih dalam tahap pemeriksaan dan juga menjaga privasi dari gedung apartemen itu sendiri. Senin malam, tepatnya tanggal 13 Juli 2012, kamera mengintai merekam video di mana Fahim Saleh tengah berada di dalam lift bersama dengan seorang yang menggunakan baju serba hitam, dan dia memakai baju hitam, celana hitam, menggunakan ransel serta menggunakan masker dan juga sarung tangan. Tapi di video CCTV tersebut terlihat Fahim dengan seseorang ini terlibat obrolan ringan, dan pada akhirnya diketahui bahwa orang yang memakai baju hitam-hitam ini adalah mantan asistennya sendiri. Sesampainya mereka di lantai ke-7 di mana Fahim Saleh ini tinggal, namun waktu mereka keluar, posisi Saleh berada di depan. Kemudian mantan asisten ini tiba-tiba langsung menyerang Saleh dengan cara menembaknya, dan seketika Saleh pun langsung tersungkur. Dan dia langsung menikam Saleh berkali-kali hingga tewas, dan juga menggorok lehernya, Saleh, dan bagian tubuh lainnya. 24 dini hari tanggal 14 Juli bulan 7 2018, setelah itu, keesokan paginya diketahui bahwa asisten menggunakan kartu kredit Fahim Saleh untuk menyewa mobil dan berangkat ke sebuah toko bangunan di daerah Manhattan. Tampak ia membeli gergaji listrik serta perlengkapan pembersih lainnya. Dan di video CCTV bangunan tersebut menunjukkan pukul 9:30 pagi. Asisten terlihat lagi. Ia menggunakan sweater abu-abu dengan menggunakan ransel dan masuk lagi ke dalam apartemen, yaitu untuk memotong-motong tubuh Fahim Saleh. Dan juga membersihkan tempat kejadian perkara untuk menghilangkan jejak. Sedangkan alat penyedot debu portable yang diduga untuk menyedot debu itu digunakan untuk membersihkan residu dan bekas peluru yang tertinggal di karpet apartemennya. Pada saat asisten memotong-motong tubuhnya Fahim Saleh, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara bel yang dibunyikan oleh seorang dari lobi gedung apartemen. Dia adalah saudara sepupu Fahim Saleh. Karena saudaranya juga dapat laporan kalau misalnya tidak bisa dihubungi, dan dia mengecek waktu saudara ini sedang menuju ke ruangan Fahim Saleh untuk mengecek keadaannya. Sang asisten yang pada saat itu masih berada di situ dan bersamaan dengan orang yang mau mengecek apartemen tersebut, alhasil ia berhasil kabur sebelum saudara perempuannya Fahim memergokinya. Si asisten langsung melarikan diri dari pintu belakang dan langsung menuruni tangga darurat untuk melarikan diri. Dan disitulah saudara perempuannya langsung histeris dan langsung menghubungi polisi. Polisi pun datang dan dilakukan untuk penyelidikan awal. Untuk kasus ini, dan detektif di sana pun langsung meyakinkan bahwa
pelaku dari pembunuhan tragis ini adalah ulah dari Devon. Tidak butuh waktu yang lama, yaitu sekitar 3 hari saja setelah pembunuhan tersebut terjadi. Tepatnya di hari Jumat, tanggal 17 April 2012, sang pelaku ditangkap dan langsung didakwa dalam pembunuhan. Beberapa penyelidik berteori bahwa sepertinya pelaku telah mencoba menjadikan pembunuhan itu seakan-akan pembunuhan yang profesional untuk bisa mengalihkan perhatian dan lolos dari tuduhan. Dan untuk motifnya, kenapa penyelidik mengatakan bahwa beberapa bulan terakhir ternyata Fahim Saleh telah mengetahui bahwa asisten sudah mencuri uangnya sebesar $90.000. Namun, Fahim tidak suka dengan konflik. Karena itu, ia tidak melaporkan asistennya ke kantor polisi. Dia hanya memberhentikannya secara baik-baik saja, dan juga menawarkan cara untuk mengatur keuangan untuk melunasi hutangnya. Kemudian diketahui juga Devon yang baru 4 tahun lulus dari SMA di Valley Stream, New York, di mana di sana dia berhasil memenangkan berbagai penghargaan di bidang desain, yaitu situs website, dan prestasinya ini juga sempat masuk ke beberapa artikel berita koran. Dan akhirnya asisten mulai bekerja dengan Saleh pada saat usianya masih 16 tahun. Dan karena kegigihannya, dia pun dipercaya oleh Saleh untuk mengelola sebagian keuangan serta mengurus beberapa keperluan dan masalah-masalah pribadinya. Fahim Saleh juga menggaji Devon dengan sangat cukup. Sampai-sampai dari hasil gaji yang diperoleh, asisten ini berhasil melunasi beberapa hutang keluarganya sendiri. Dan selama bekerja bersama Fahim, asisten bisa tinggal di sebuah apartemen bernama Hood Revenue di Brooklyn. Dan menurut keterangan tetangganya, kehidupan Devon sehari-hari digambarkan adalah sosok pribadi yang sangat baik, dan jadi tidak ada satupun orang yang mencurigai tindakannya yang bisa sekeji itu. Dan pada akhirnya Devon pun berhasil ditangkap tepat pukul 8:45 pada tanggal 17 April 2012 pada hari Jumat di sebuah lobi bangunan di gedung 172 Crossface Street, di mana pada saat itu dia sedang tinggal bersama seorang perempuan. Dia tinggal di apartemen yang berbeda sejak pembunuhan itu, yaitu pada hari Rabu, dan dia memutuskan untuk pergi dari apartemen tersebut pada hari Senin. Jadi bisa diketahui bahwa memiliki tatanan kriminal sama sekali ia menyakiti, dan dia mengaku mereka tidak menyangka bahwa remaja yang diharapkan mereka ini sudah melakukan pembunuhan dengan sadis. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh asisten tersebut sangat gampang terlacak, mulai dari kesalahan pemulanya, pemakaian kartu kredit yang ketahuan pada saat dia melakukan transaksi, saat membeli gergaji listrik, dan memakai kartu kredit untuk menyewa mobil. Dan 2 hari setelah memotong-motong tubuh Saleh, Devon juga menggunakan salah satu kartu kreditnya untuk membeli balon untuk pacarnya, karena pada saat itu pacarnya akan ulang tahun. Dan pada saat penangkapan, kartu kredit Fahim Saleh juga masih berada di situ. Saya Tini, sampai jumpa lagi di cerita kriminal lainnya.